Talim kita hari ini at-ta'ailu rawi limumarasati syaumi lailat lailil qadar. Transformasi spiritual amalan puasa pada malam Lailatul Qadar. Berat banget judulnya ya. Itu terkait perbedaan kita, puasa kita dengan kaum biasa. Karena terkait puasa itu adalah amalan suluk ya. Yang disyariatkan ya. Suluk itu kan berjalan ya. Puasa itu hakikinya perjalanan spiritual kan. Ini yang mesti kita bahas secara sisi yang berbeda. Dan insya Allah benar ini ya. Karena kita hanya merasakannya puasa itu berjalannya beli takjil kan ya. Bukan begitu Pak, bukan konsep lahiriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah puasa kita sudah kita amalkan transformasinya, perjalanannya melalui amalan sedekah kemarin ya. Itu syarat ya. Jadi salah satu syarat kadang-kala kita tidak memahaminya, apa sih konsep kita bersilaturahim, mengunjungi, itu ada maksud. Karena Nabi juga begitu. Kita sudah melakukan amalan-amalan secara sunnah Nabi ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi amalan kita sebelumnya, dan manfaatnya sangat luar biasa. Nanti kita buktikan saja. Hamdan habibi, hamdan mustaghfirin, hamdan yuasi, yuamahu, yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa kita kuatkan lagi keislaman rukun kita pertama dengan syahadat. Kemudian syafaat kita doakan, kita hormati dengan sholawat, istighfar, kemudian diisi dengan talqin, tahlil zikir kita kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa ma'rifataka la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim kama sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi. Tabaju, tunduk sebelah kiri. Allah. Allahu la ilaha illallah. Ilaha diniyah asyalihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi'idnillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan Abaruyah Nur Muhammad, khususan Ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus Hodiri Al-Madi Kalifatil Rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ila ma'lam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Kita masuki doa puasa Ramadan kita 18, 19, 20. Aminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabbihni bihi li barakati asharihi wa nawir bihi qalbi bidiyai anwarihi wa kuzbi kulihi ad-da'i ila tibai asyarihi binurika ya munawaril qulubi arifin. Allahumma wafir hazzi min barakatihi wasyahil syabili ila kairatihi wala tahrimni qabula asanatihi ya hadiyan ilal hakil mubin. Allahumma fahli fihi abwabal jinani wa aqlil anni fihi abwaban nirani wa fafikni
li tilawatil Qur'ani ya munjilas syakinah fi qulubil mu'minin. Ya Allah, sadarkanlah aku untuk bisa mengetahui berkat yang ada pada waktu sahur. Terangilah hati ini dengan cahayamu yang lembut. Jadikanlah seluruh anggota badanku ini dapat mengikuti cahaya itu. Wahai penerang hati sanubari, ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini lebih bisa menikmati berkah-berkah-Mu, dan mudahkanlah jalanku, tarekotanku untuk dapat mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Jangan Engkau haramkan aku untuk menerima kebaikan-kebaikan di bulan ini. Wahai pemberi petunjuk kepada jalan yang terang, ya Allah, bukakanlah bagiku di bulan ini, Ramadan ini, pintu-pintu menuju surga jannah, dan tutuplah bagiku pintu-pintu neraka. Berikanlah kemampuan padaku untuk bisa menelaah Al-Quran di bulan ini. Wahai yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala tabi'atil lahiyati nahika an fadlihi majilna inahil waqtoli atau ilmarifati bil marifati fi hada syaril mujidil mali ilbil nikmati rahmadun alfu arbani wa arba wa arabaun hijriyah 1444 alpun wa ta'ala wa sun miladiyah 2023 Masehi. Barakallahu fiha bilida fi'ila. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qadrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu ya untuk bertolebul ilmi di bulan yang mulia ini yang penuh rahmat, Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang dirahmati Allah. Selanjutnya hadirin jemaah Iwan Afat, khususnya jemaah YMAA, qul minal ladi nasyaraku fi hadal hadatihi bi sifatihim talaki. Yang hadir langsung kanu aidan min jamaati, tentunya Iwan akhwatan mubasyaron ulaikal ladi yaqra'una bisyakwin ghairi, maupun yang tidak hadir seluruhnya asyaidatul ta'limi hukulun rahimakumullah. Semuanya baik yang talaki langsung tidak langsung rahimakumullah ya, dirahmati Allah. Kita doakan baik. Jadi di pertemuan hari ini Al-Fakir coba membahas naik langsung nih kajinya ya, atau hawaluruhi lil muarasati sauni lailatul qadri, artinya transformasi spiritual, transisi perpindahan amalan puasa kita pada memasuki malam-malam Lailatul Qadar. Semoga Allah meridhoinya. Jadi salah satu cara menghancurkan ya kerohaniahan spiritual ajaran Islam zaman sekarang, hancurnya rohani Islam zaman sekarang itu mesti antum ketahui ialah qala Nabiun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mitlul basyari. Itu yang menghancurkan. Nabi ngomongnya gitu. Nabi mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan manusia. Ya, hancur antum rohani antum. Jadi nggak sama dengan Nabi. Walaupun Nabi ngomong
sama seperti antum. Tubuhnya cahaya, beda. Kelihatan mata kita daging. Salah satu umat akhir zaman hancurnya Nedlul Basyari, menyamakan antum nabi seperti kita. Sepakat? Nah, itu sudah spiritual, supaya antum bisa naik, berubah transformasi antum ke spiritual. Itu behit. Wah, susah kan? Ini udah susah nih. Jadi keyakinannya harus gitu dulu. Jangan coba-coba antum menyamakan nabi itu manusia. Ini bukan kultus individu mendewakan atau mengalahkan Allah dengan kemuliaan nabi, tidak. Allah itu menciptakan itu bersetrata. Betul kan? Iblis mulia, tinggi dia, ahli tauhid awalnya. Tapi kalau berkehendak kemuliaan itu dijatuhkan, kafir dia, betul kan? Turun dia. Jibril begitu, nabi di atasnya lagi. Jadi jangan disamakan dengan antum. Bukti menyamakannya nabi 4 kok, 6. Ya saya juga 6 bulan beristri ya, ngaco. Hancur bukan ini antum. Duduk kan? Maka itu kita dalam selawat. Dalam selawat enggak terasa. Karena salawat nabi sama. Ya. Duduk. Pola berpikir kita rubah dulu. Kata Nabi ini, qala Nabiyun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabiyun mitul basyari, no. Tidak sama, bukan dari bapak, ibumu, kan begitu. Ada hadis itu. Ya. Tidak sama dengan manusia seperti kita, Nabi itu enggak. Jadi yang mengatakan Nabi Muhammad sama dengan manusia itu memang ada di ayat, itu belum tuntas ayatnya, belum clear, maka jangan dipenggal. Maka coba kita hidupkan mahabbah dulu kita. Mahabbah ke siapa? Strata bawah dulu. Mahabbah kita, kecintaan kita kepada Nabi Rasulullah SAW. Artinya yang mesti kita awali sebelum makrifatullah apa Pak? Makrifatin Nabi. Kenali Nabi. Ada ilmunya. Makrifatin Nabi sebelum masuk ke makrifatullah. Di antaranya asma syifa. Sifat-sifat nama Nabi itu sama jumlahnya. Asma asyarifah. Coba antum baca itu. Ada di antum enggak asma al-syarifah? Sebanyak 99 nempel di antum enggak? Jadi enggak sama Nabi dong. Iya kan? Betul kan? Sidik ada di sana. Jujur. Wah, jujur apa kita jujur? Tanya mati itu berat itu. Enggak sama. Nah, ini salah satu yang hancur rohani kita itu. Sering merasakan dia manusia juga. Ya. Padahal konteksnya enggak begitu. Clear ya. Yang kita contohkan clear, tidak sama dengan kita. Dia lebih mulia, jauh lebih mulia dari Jibril sekarang. Ya. Makrifatun Nabi dulu. Kenali Nabi dulu, baru kita bisa salawat. Baru salawat. Jadi sebelum kita syahadat, syahadat itu kenali Nabi. Mengenali Nabi, ada disiplin ilmunya. Baru kita boleh selawat. Karena selawat udah bonceng. Syafaat bonceng. Itu sebabnya kenapa kalau kita berselawat tidak berkesan di hati. Karena tidak makrifatun Nabi, betul kan? Orang yang nggak kenal, ziarah kubur gimana? Ziarahin kubur, berkesan nggak? Nggak akan berkesan kalau nggak tahu siapa yang dipendam. Jangan-jangan maling. Ya, nggak ada kontak. Kecuali orang tua kita tahu kan. Nah, kadang-kadang ziarah kubur orang tua, pas kita tahu orangnya orang tua sering nongkrong di lapo, main judi ya.
Gak eden dulu deh doa, nenek dosa sih banyak kan gitu. Kenal itu makanya kita bisa berkesan. Duduk makrifatullah, makrifatun nabi. Maka ada yang disebut manakib. Antum jangan taklid ke guru-guru besar sebelum antum mengetahui biografinya. Itu yang disebut manakib. Ada manakib Syekhul Qadir Jilani. Jangan dulu dewa kan kalau antum belum kenal. Allah aja gitu, kenali dulu saya makrifatullah. Ya. Nabi juga begitu. Tanda-tanda kiamat adalah kita tidak makrifatun nabi, menyamakan kita nabi dengan seperti kita. Makanya selawat antum nggak berkesan. Berat juga kan ini. Enggak ya? Enggak ya? Nah, sebenarnya ada wawasan, bukan wawasan, ini ilmu. Ya, ilmu. Karena kita belum kenal siapa yang disolawati. Tunjukkan dulu. Tadi kan selawat. Ya Nabi umi ya. Nah kita nggak umi kan, kita pinter. Ada kacau tuh, nggak berkesan tuh. Pengertian umi kan beda. Sepakat Ustaz Fauji ya. Umi kita dengan umi Nabi beda nggak? Beda ya. Bukan buta huruf loh. Beda. Coba nih perbedaannya satu. Antum dikasih wahyu, Nabi dikasih wahyu. Mau disamain dosa antum sama orang yang dikasih wahyu. Nabi ku beri wahyu. Ayo, antum dikasih wahyu. Lah kok marah-marah gini? Enggak, bukan. Itu makrifatun nabi. Nabi dikasih wahyu, kita tidak dikasih wahyu. Betul. Arti kata semua tindakan Nabi ada yang nuntun Allah. Kawin ini, kawin ini, kawin ini, diikutin ya kak. Nggak sama Nabi, kita. Betul. Ikuti sunnahnya. Tapi ada sunnah yang tidak bisa diikuti oleh kita. Karena kapasitasnya berbeda. Betul. Sampai ya. Kenapa jarah kubur antum nggak terasa kesan? Kenapa? Karena kita sering tidak kenal siapa yang kita ziarahi. Setuju? Ya. Mudahnya gini deh. Kenapa kita nggak bisa hormat kepada orang? Apakah itu gurumu? Apakah itu si Adang? Apakah itu dengan Pak Al? Sulit kok hormat. Karena kita tidak tahu apa yang ada di diri hati si guru, Pak Al, yang lainnya kan. Betul. Kalau antum tahu, waduh, disuruh pergi ya untuk sedekah, ngerangkak dia. Karena dia ada ilham, ada bait, ada apa? Tunjuk. Sampai ini dipromosi nih. Demi Allah, bukan begitu. Konteksnya gitu. Ya. Taklid itu boleh saatnya taklid. Kalau tubuh kita harus ditaklidkan karena tubuh kita bukan cahaya dulu, belum. Sampai ini berat ya. Bingung nggak nih? Tubuh antum jange kemana-mana bohong. Nabi keringetnya aja bau kesturi, antum apa enggak? Enggak juga nurun. Kan kacau ini. Iya kan? Jadi antum dibersihkan gunanya untuk bisa menata 11 bulan ke depan supaya bersih, supaya berkah, supaya rezeki. Ikutin dulu. Antum belum sampai ilmunya. Makanya pas tajal lapak, beko, jangan salahin yang duduk dong. Betul kan? Gitu. Kok nggak ditanya udah bosan dong neranginnya. Taklid dulu. Sepakat. Karena kita nggak tahu apa behitnya, hatinya, kalbunya si guru memerintah. Menganggap biasa aja. Kun innama anna basyarun muslukum.
Renungkan tuh. Kalimat berikutnya yuha ilahiyah, diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan kepadaku? Bahwasannya yang diwahyukan ke Nabi apa? La ilaha illallah. Betul kan? Itu yang kita ikuti. Supaya antum separoh kayak jadi cahaya. Amin. Iya kan? Itu yang barusan antum kerjakan, yang dijikirkan. Takin, tahkim. Antum tidak bisa takim sebelum orang yang si gurunya itu ditakin dulu di atas. Betul kan? Ya, Masya Allah. Beruntung deh antum ada yang menuntut. Beruntung. Itu barusan yang kita jaharkan. Takin wa tahkim. Bisa seperti gini enggak? Mikrokosmos wa makrokosmos. Antum dimasukkan, tubuh kecil antum menjadi makrokosmos. Tunggu. Barusan antum zikirkan kan? Antum masuk ke mana? Makrokosmos. Jagat besar. Di mana masuknya? Allah. Jabarin dong, pusing. Pusing, ikutin aja dulu. Ya, ikutin dulu. Antum belum masuk, mentok lagi. Keluar lagi. Karena membersihkan tabiat karakter itu ada emosi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu udah bagus. Nggak apa-apa. Tahu kok. Si supir yang ahli tahu. Ya. Paham ya? Ya. Apa yang diwahyukan? La ilaha illallah. Itu yang barusan antum zikirkan secara jahar. Karena harus jahar. Jahar itu ada sandaran dalilnya. Jahar bukan di masjid, ngeganggu orang yang sedang sholat. Gitu. Tapi kalau seragam jemaah dijaharkan, maka dibolehkan, bukan khilafiyah. Ya, untuk penerus ulama ini tolong luruskan. Kayak sepakat kita zikir jahar di masjid ini. Kalau sepakat silakan, kalau nggak sepakat jangan. Betul kan? Makanya kalau kita jahar di masjid, ada orang sholat berhenti kita jahar gitu. Karena mulia orang yang sedang sholat gitu. Betul? Karena kita sedang mempraktekkan, membersihkan tubuh gitu. Jadi apa sih maksud dari ayat tadi la ilaha illallah? Ada di Quran itu. Ada makna arti yang tersirat secara harfiah ya. Transformasi spiritual kita itu memasukin wilayah makro. Ya. Ada makna arti yang tersirat tuh. Harfiahnya gini. Betul kalian akan menyamakan Muhammad seperti manusia biasa? Itu pertanyaan. Kalau antum tidak masuk asma Allah di dalamnya, kofi tadi, ya, ke qalbun antum belum masuk, antum tetap akan menganggap Nabi Muhammad sama dengan diri antum. Sampai nggak? Kalau hati antum belum berisi Allah, tetap antum walaupun udah paham menganggap Nabi seperti biasa manusia. Nggak akan naik-naik transformasi spiritual antum. Perlu mursyid tarekat dengan zikir la ilaha illallah? Tanya, keterima logika kita? Ya. Kalau asma Allah la ilaha illallah tidak bertahta sampai ke titik Allah di dalam kalbu antum, artinya antum tetap menganggap Nabi seperti manusia biasa. Itulah arti yang pertama yang mesti antum jelaskan. Sedangkan makna yang kedua, Nabi Muhammad memang berkata, benar Nabi ngomong.
sama dengan kamu, saya sama dengan kamu. Nislu. Kan gitu. Nislu. Kata Nabi, saya sama dengan kamu, nislu. Semisal, tapi kok semisalnya berbeda. Beda itu. Sama dengan kamunya beda. Semisal kamu diwahyukan la ilaha illallah, ya sama. Kamu diwahyukan la ilaha illallah enggak? Enggak kan? Kalau antum sudah diwahyukan la ilaha illallah, hampir bisa menyamakan dengan Nabi karakternya. Maka dibantu kita dengan talqin la ilaha illallah supaya bisa masuk ke spiritual Nabi. Transportasinya begitu. Itu misal lawat. Duduk. Duduk, paham gak nih maksudnya? Ya. Nabi diwahyukan langsung talqin sama Allah. Antum nggak ada langsung sama dari Allah. Enggak. Ya. Iya kan? Berarti memerlukan walinya. Enggak dapat sama dengan Nabi. Ya Nabi udah habis, cuma satu. Akhirul zaman kan? Nah setidaknya kita mengikuti sunnah spiritualnya begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Clear. Penting la ilaha illallah? Penting nggak? Sedekat engkau yang tidak diwahyukan la ilaha illallah, maka jadi dekat. Itu talqin namanya. Jadi setidaknya pengertian talqin antum paham. Ya. Apakah antum sudah memahami ini? Antum boleh mentalqin, tunggu dulu. Bukan karena ilmu yang tinggi. Dia harus ada runut, channel, enggak? Antum belum kasih channel tuh. Mau dikasih channel? Mau dong, cepet dong. Insya Allah antum nggak bisa hidup zaman sekarang jadi susah. Ada aja berbuat brengsek, belok badan antum mau. Ini nggak zikir kuat, main judi kuat, udah kacau itu, kacau itu. Mungkin diuji nanti loh. Jangan main-main dengan asma tahlil ini loh. Pembatas itu. Orang mau mati kan bisa pindah ke baca itu dengan tahlil ini. Pindah ke tempat yang lebih luas. Betul kan? Jangan sepelekan la ilaha illallah. Itu diwahyukan. Ditanam gitu. Ini sembarangan aja la ilaha illallah. Maka orang-orang yang ngerti la ilaha illallah itu nggak sembarangan. Maka supaya engkau bisa menyamai jalan sunnahnya, ini tidak bisa samai dengan derajatnya ya. Oke, Nabi menyebut sama seperti antum, tapi derajatnya nggak sama. Ya, derajatnya nggak sama, darajatnya nggak sama. Maka ambillah segera, mumpung antum masih hidup, ambillah segera, cari guru yang bisa mengajari ilmu la ilaha illallah. Sampai syukur yang duduk ini diajari ilmu la ilaha illallah. Abanong. Satu saja. Antum tidak ada di sini. Antum akan ketemu guru lain sama. Nggak perlu ngajarin lagi, nggak perlu talqin lagi. Sampai nggak? Nah, jadi kalau Ustadz Pauji nyari-nyari guru talqin lagi dong cikoy, ngapain? Diketawain sama dia. Itu udah wilayah udah kelar. Duduk ya, maksudnya antum yang duduk sini udah kelar. Ini yang memble-memble di luar ya biarin memble dulu lah. Nanti juga nongol lagi ke sini kok. Ngikat kok, ajaran tarekat itu ngikat. Tertuntun, mau nggak dipaksa baik? Akhirnya terbiasa baik. Mau kan? Jadi cari guru mursyid yang bisa mengajari ilmu la ilaha illallah. Itu aja. Makanya dari dahulu sampai hari ini ulama yang masyhur itu di hatinya sudah ada asma Allah, arti kata sudah ditakim. Nggak akan dia terfitnah, bukunya keren-keren. Nggak akan. Populer lagi. Walaupun udah ratusan tahun, betul kan? Berarti dilindungi. Pengen nggak didoain terus misalnya
Syekh Ustadz misalnya Pauji Amran, kalau nggak salah Pauji Amran, Pauji misalnya, sampai mati ratusan tahun. Kalau hati antum sudah tertanam Allah, iya saya kan tiap hari Allah Allah, bukan begitu nanamnya, nggak semudah itu. Insya Allah ulama itu kan terlindungi masyhur. Kalau ulama yang di kolbu hatinya ada asma Allah, kesimpulannya. Karena itu dalam menjalani amalan puasa Ramadan, kaitannya pintu suluk itu yang disyariatkan Ramadan, pintu torekot itu yang disyariatkan Ramadan. Dalam amalan puasa merupakan saat terbaik untuk berzikir jahar dan zikir kopi. Itulah dia yang sering dilupakan oleh umum. Setuju? Ada yang zikir jahar Ramadan? Ada yang kopi? Dia sulit memasuki yang disebut ini baca Quran dalam makna hakikinya. Kalau yang awalnya kuncinya nggak dibuka, ya, karena supaya bisa mengambil kunci dari Quran itu dengan ilmu la ilaha illallah, itu kuncinya. Baru antum membaca Quran dengan doa, guna bisa melakukan refleksi spiritual dengan amalan puasa selama Ramadan. Insya Allah antum dapat mencucikan tubuh dan pikiran antum, mengembangkan disiplin, mengendalikan diri, dan tumbuh semakin dekat dengan Rob. Ini harus diyakini melalui puasa dan amalan zikirnya serta doa selama Ramadan. Pelakunya dapat mengalami insya Allah transformasi spiritual tanpa antum menyadarinya. Sangat dalam, berdampak abadi pada kehidupan selanjutnya. Ya. Walaupun untuk sebagian yang lain puasa hanya sebatas pemenuhan formalitas ritual agama saja, memang akan tetap berpahala. Betul kan? Dapat pahala, Allah Maha Sayang. Ya. Tetapi selain itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Mau puasa antum begitu terus? Itu kata hadis sahih, riwayat atau berani kan? Ya. Dapat tidaknya Allah yang Maha tahu. Sampai silakan yang berapa tuh.